Satu paket satu Iya, hari. nah saya mengatakan saya kan ninja, jangan dong satu paket ya, saya kasihlah 2 paket, saya kasihlah diamond, saya kasihlah safir, kayak gitu. Bahkan lebih dari yang diminta ya Bu ya? Karena kan merasa malu lah kita sama Pak Niko, kita ini udah dipilih kan, berarti kita dianggap bisa lah. Alhamdulillah Pekan Neraka bisa capai, nah di situ saya bisa tembus sampai 300 juta sebulan. Sepakat ya, bergandengan tangan, edukasi yang baik ke pelosok-pelosok, saya yakin suatu saat orang akan ngantri daftar CPNS, calon pegawai negeri Salmon di AFC daripada orang daftar di PNS pegawai negeri sipil. Itu insya Allah pegawai negeri Salmon di AFC ya. Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Kembali lagi ke Deeper with Evi Carolina, dan hari ini kita hadir di studio baru kita. Luar biasa banget, thank you so much founder AFC Indonesia Pak Ernest ya. Ini baru 2 bulan berjalan podcast, tapi luar biasa banget, totalitas banget kita hadir di studio baru, dan tentunya pasti dengan tamu-tamu yang spesial juga. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Makassar, seorang shogun dari AFC yang juga adalah Ninja Elite 2024, tiada lain Ibu Husniar. Thank you Bu Husniar, udah sempetin waktu untuk hadir di Deeper with Evi Carolina. Iya, Masya Allah, ini suatu kebanggaan dan kesyukuran banget Mbak Evi ya, saya bisa hadir di podcast AFC kali ini. Apalagi ini baru aja sampai di Jakarta ya? Baru dari bandara langsung ke sini. Luar biasa, dan ini berapa hari ya di Jakarta saat sampai ini? tanggal 21. Nah ini kan Ibu Husniar, saat ini kan orang banyak taunya itu Ibu udah luar biasa sekali ya. Bahkan dari background Ibu sendiri dulunya adalah seorang guru. Benar. Ya? Nah, boleh ceritain dikit Bu, awal mulanya kok bisa sampai akhirnya bisa bergabung di AFC itu seperti apa? Ya, saya lulus PNS itu, CPNS tahun 2009. Berarti saya menjalani rutinitas saya sebagai seorang guru itu selama 15 tahun. 15 tahun. Iya. Tapi mungkin karena saya basicnya memang pekerja, ya kuliah itu kita harus kerja, cari duit untuk biaya kuliah. Jadi memang tipe pekerja. Nah, setelah saya jadi PNS, saya tetap nggak menghilangkan kebiasaan saya itu. Pulang sekolah masih kerja hasil bumi, kirim ke Surabaya, jual telur, jual baju dan sebagainya. Pokoknya yang bisa menghasilin duit lah. Nambah ya, karena saya mengatakan kalau saya fokus sama PNS mungkin kita nggak bisa munafik ya bahwa kita udah tahu gaji kita sekian selama sebulan, jadi saya nggak bisa. Kenapa juga di satu sisi saya ada mama, saya ada adik-adik yang saya harus bantu juga, seperti itu. Kalau dari penghasilan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi ya? Alhamdulillah, karena suami juga kan kerja, saya PNS, jadi alhamdulillah tercukupi, tapi buat keluarga kecil saya. Tapi kalau mau berbagi, mungkin nunggu dulu gaji 13 atau sertifikasi cair baru kita bisa berbagi. Seperti itu. Apa yang membuat Ibu berpikir bahwa AFC ini bisa menjadi jalan yang baru? Kalau AFC kemarin sih betul-betul saya kan fokus PNS saja. Nah, saya mengatakan bahwa AFC ini betul-betul petunjuk, hidayah bagi saya, karena kan kalau namanya PNS ya udah, kita udah fokus guru itu sampai usia 60 tahun. Sampai pensiun lah ya. Sampai pensiun, karena udah kita mengabdi. Benar, ini PNS udah guru, apalagi guru kan udah amal jariah, ya ngajar anaknya orang, kasih cerdas bangsa juga kan Mbak Evi. Jadi saya mengatakan ya udah fokus aja di sini. Ternyata mungkin Allah sudah melihat kinerja saya, mungkin keseriusan saya, terus ada mama, ada adik-adik, ada keluarga yang saya harus perjuangkan. Akhirnya ketemulah dengan AFC. Awal mulanya dari mana nih Bu? Ini lucu, lucu sih sebenarnya ini ya. Pasti orang mau tahu kan, karena Ibu backgroundnya guru, kok bisa-bisa tahu network marketing itu kan nggak sesuatu yang di beberapa orang. Nah, gimana ceritanya? Nah, kalau awalnya itu sih saya diajak. Yang ajak itu saya sih sebenarnya upline Pak Mansur loh. Upline dari Pak Mansur. Yang ngajak saya ke Hotel Sisbel, ketemu sama Ko Hendro sama Ko Eka Yanto. Wah, Bushido ya. Iya, benar. Acara LOP berarti waktu itu? Pertama kali merintis Makassar. Oh, baik. Akhirnya saya dengar situ. Nah, saya sih langsung mengatakan,
sepertinya ini multi level ya. Itu kan biasanya orang-orang udah image-nya buruk dulu nih, Bu. Bener. Karena saya nggak pernah. Nggak pernah ya. Saya nggak pernah main multi level, jadi dengar-dengar aja sih. Jadi saya mengatakan ini ngajak-ngajak orang dan seperti ini, kayaknya dia multi level. Jadi saya mengatakan maaf ya kalau ini multi level, saya balik aja ngajar. Ya karena yakin suami saya juga nggak restu. Oke, baik. Akhirnya nih, kok Hendro nih yang bilang, Bu Guru coba ambil HP, share dulu, cek dulu, ini AFC ini apa. Nah disitulah saya buka hati untuk membuka di saat itu juga sambil ngobrol, saya langsung buka, nah kayaknya nih narik nih. Saya lihatnya AFC itu farmasinya. Oke, bukan MLM-nya ya? Bukan MLM-nya. Dan secara Ibu background-nya juga guru, pasti kan banyak belajar, banyak baca, jadi mendalami lebih dalam ya tentang itu ya? Iya, betul. Lalu Ibu menemukan bahwa ini bukan perusahaan MLM? Betul. Dan itu yang awal mulanya yang menarik buat Ibu waktu itu? Perusahaannya bukan multi level, kemudian dia farmasi raksasa, kemudian Jepang punya kan. Nah, di mana-mana orang tahu kan kalau Jepang kualitasnya kayak apa ya? Terus organik. Organik, tanpa kimia. Tanpa kimia. Selama ini kan kita tahu, jangan sampai kita ikut ambil andil merusak ginjal pasien-pasien. Betul. Jadi awal mulanya dari situ ya? Iya, seperti itu. Nah, terus berapa lama akhirnya Ibu memutuskan, oke saya gabung? Langsung sih itu hari. Langsung itu hari? Tapi Pak Mansur sempat tanya saya, Bu Guru kalau mau join sama saya ya. Kebetulan sih di situ ada Pak Mansur juga waktu ketemu, tapi saya cuma kenal-kenal gitu aja. Pak Mansur belum terlalu akrab. Nah, singkat cerita, saya memutuskan diri untuk join sama Pak Mansur. Saya pinjamlah 1 kotak di awal-awal dulu ya. Pinjam 1 kotak dan janji nggak pulang ke rumah kalau 1 kotak ini nggak habis. Berapa hari akhirnya Ibu terjual? 1 hari itu habis 1 kotak. Wow, itu dari saset? Sasetan. Tuh ya. Tapi nongkrongnya di rumah sakit pulang sekolah. Nongkrong di rumah sakit. Jadi selesai dari guru jam 4. Jam 4 sore langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit nongkrong. Nah awal mulanya gimana? Karena kan orang nggak kenal Ibu Husniar. Nggak mungkin kan kita datang ke orang. Ini produk bagus, nggak ada orang mau dengar. Apa yang Ibu lakukan waktu itu? Nah, saya kan seorang guru. Jadi saya cuma mengedukasi, menyampaikan aja. Edukasi ya. Seperti yang selama ini ya. Ibu sakit apa, keluarganya sakit apa. Nah, akhirnya saya mengatakan, mau nggak ini ada solusi, ada sini bagus, tapi bolehlah lihat dulu, pelajari dulu. Nah, yang membuat saya itu hari langsung klik, ada keluarga lagi nangis-nangis. Suaminya lagi drop, cuci darah. Nah, di situ dia coba 7 saset. 7 saset. Produk SOP Subarasio. Masih SOP 100. Berarti tahun berapa tuh, Bu? 2019 Mei. Oh, Ibu salah satu lebih awal dari saya, Bu. Iya. Benar. Saya 2020, Ibu 2019, lebih awal lagi ya. Iya. Lalu dari saset itu mereka mencoba, besoknya langsung beli 1 box lagi. Jadi besok itu saya udah bisa join jadi mitra. Saya kan nggak bahas dulu bisnisnya, gimana saya bisa join dulu. Jadi saya nggak pakai modal join. Waktu itu 1 box, berarti masih promo ya? Ibu join bergabung? Enggak, hari ini kan habis yang sasetan kan habis. Terus besoknya kan yang udah rasa ada reaksi, baru 2 saset kan dia minum, ada reaksi, dia nelpon minta diantarkan 1 box. Reaksi seperti apa yang dirasakan oleh dia udah yang tadinya kan betul-betul udah merasa udah pergi, udah nggak ada lagi harapan, tiba-tiba ada reaksi membaik dia rasakan suaminya, ya udah akhirnya istrinya nelpon saya mau beli langsung 1 box. Beli 1 box. Ya, jadi udah 2 box ya, akhirnya gabung ya. Alhamdulillah. Masih ingat nggak tanggal hari pertama bergabung? Aduh, udah. Tapi 2019 Mei. Dan 22 Mei 2019. Nah, itu luar biasa ya, Bu ya. 1 hari aja. Dan itu ada timbul keyakinan, wah berarti bisa nih. Udah yakin sih dari awal. Malamnya kan waktu udah ketemu sama Ko Hendro nih, sama Ko Ekayanto, ya udah berdoa, udah sholat istikharah. Ya Allah, kalau memang ini jalannya mudahkan, lancarkan, kirimkan orang yang sevisi dan semisi dengan saya. Akhirnya ngalir. Tapi perjuangan luar biasa. Nah, perjalanannya nih orang nggak tahu. Orang kan taunya di saat kita udah di titik yang tinggi ya, Bu ya. Tapi perjuangannya gimana sebagai seorang background guru ya? Ibu jalanin seperti apa? Ya, benar. Mungkin yang pertama saya itu dari suami sendiri juga ya, teman-teman mungkin ya. Saya kan udah guru, udah PNS, jadi harus pulang sekolah baru jalanin, kan kadang pulang ke rumah sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Jadi butuh suami untuk mengerti juga ya.
betul. perjalanan. Nah, saya suami sih bukan sih ngelarang, tetapi mungkin dia sayang sama saya, jadi mengatakan kan ibu udah capek, masa lagi mau ini. Cuma karena saya orangnya gigih, orangnya pokoknya kalau ada niat, saya harus capai, saya harus berjuangin dulu. Nah, makanya di situ 9 bulan baru suami bisa betul-betul respon, dan di situ beliau juga mau. Dan 9 bulan itu Ibu lakukan seperti apa? Apakah pergi ke rumah sakit lagi? Door to door. Door to door? Iya, saya kan nggak gaptek saya, jujur. Saya nggak ada medsos, jadi saya cuma door to door aja, di angkot. Sengaja ke sekolah itu nggak naik kendaraan, saya naik angkot aja, nggak naik motor, nggak naik mobil, saya naik angkot aja. Untuk promo-promo, sharing-sharing IUC. Dan di bulan pertama, Bu? Penasaran nih pasti teman-teman kan ya. Awal mulanya 1 bulan pertama berapa waktu itu income yang Ibu dapatkan dari Kalau income kan cuma abrek-abrek ke menuju Diamond aja. Saya belum ada bonus. Jadi kan saya nol modal kan. Jadi tiap habis saset 28 saset itu kan satu kotak lagi, abrek lagi. Nah, kan nggak ada orang yang mau percaya sama saya kan. Betul. Jadi setiap habis satu kotak, ya bukalah. Setelah saya jadi Diamond ya, buka lagi akun kedua. Diamond lagi. Ngajakin nggak ada lagi yang mau join. Jadi buka lagi akun ketiga. Ngajakin lagi, nggak ada lagi. Bukakan lagi suami. Nah, sampai adik-adik saya pun saya ngajak, nggak ada yang mau. Berapa lama akhirnya dapat waktu itu? Sekitar 1 tahunan deh. 1 tahunan baru ada ya yang mau jadi mitra. Wow. Iya. Dan perjalanan tapi itu? Ada input sendiri, input adik, input suami, kayak gitu aja dulu. Jual-jual putus. Berapa lama? Kan ini kan saya tahu juga Bu, Ibu juga masuk di salah satu berita juga ya, sebagai seorang guru yang punya penghasilan ratusan juta. Ya kan, itu berapa lama perjalanan sampai akhirnya bisa? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan ya. Jadi benar-benar layak diperjuangkan ya Bu ya. Masya Allah. Kalau ingat ya, Mbak Ivi itu betul-betul nangis-nangis pulang ke rumah, nangis-nangis. Tapi semakin itu sih semakin ditolak kan kita semakin, kalau saya sih semakin semangat. Kenapa ya saya ditolak? Jadi berarti saya harus mengupgrade diri lagi. Saya nggak kendor kalau ditolak. Justru saya mengatakan, saya yakin ya Allah dikit lagi saya akan capai, karena kan udah banyak nih ya nolak. Jadi dikit lagi saya akan capai. Itu resikonya di AFC ini Bu. Satu-satunya menurut saya resikonya itu ditolak. Pasti. Tapi dengan orang-orang yang udah menolak Ibu, ada nggak sih setelah Ibu melihat transformasi yang sudah Ibu terima di AFC ini, akhirnya mereka memutuskan menyerahkan diri, oke saya bergabung. Ada nggak? Orang pertama itu yang menyerahkan diri ke saya bujuk 1 tahun 7 bulan. Wow, itu teman terdekat atau? Bukan teman terdekat, tetapi dia pemain sih di Makassar. Oke, baik. Bahkan Pak Mansur udah nyerah bujuk dia. Yang lain udah nyerah bujuk dia, tapi saya tetap konsisten. Wah, itu pentingnya juga ya Bu ya untuk follow up ya. Follow up ya. Alhamdulillah 1 tahun 7 bulan itu beliau Desember ya, beliau udah memutuskan join dan diangkatlah gerbongnya ke sini. Wow. Ya, beliau bernama Pak Bahar. Pak Bahar. Saat ini udah samurai. Udah samurai. Udah samurai juga. Dan saat ini kan tim Ibu Husniar ini udah berkembang sangat pesat ya. Alhamdulillah. Itu benar-benar perjuangan selama berapa tahun Bu? Sekarang udah 6 tahun, masuk tahun ke-7 sekarang. Tahun ke-7 ya, luar biasa sekali. Dan setelah berapa tahun Ibu akhirnya mencapai rank Shogun itu Bu? Shogun itu kemarin 2024. Baru 2024. Itu pun karena masuk di Ninja sama Pak Niko. Nah, itu dia nih yang kita mau bahas-bahas ya kan. Karena Bu Husniar ini juga salah satu lulusan ya Ninja Elite tahun 2024 yang langsung dibina langsung oleh GM kita Pak Nicholas Rampisela. Nah, tapi pastikan Ibu ya itu nggak mudah, ya kan? Benar. Ada nggak sih, pernah nggak sih kayak ngalamin yang namanya air mata, perjuangan selama di Ninja? Boleh diceritain nggak Bu suka dukanya seperti apa? Pasti ya. Sebelum di Ninja pun ya pasti namanya air mata ini udah kering sih. Kalau mau bahas tetesan air mata pasti ya, roadshow kemana-mana ya pasti air mata udah terkuras. Nah, di Ninja ini saya cuma kemarin izin sama suami. Kapan saya diizinkan? Oke. Nah, suami alhamdulillah mengatakan ya, saya sempat ragu sih, ayah apa saya bisa. Tapi suami mengatakan, ya Pak Niko kan udah pilih. Jadi Pak Niko menganggap ibu pasti bisa. Ya cobain dulu, ibu tidak akan pernah tahu apa bisa kalau nggak dicoba dulu. Ya oke, bismillah dicoba. Dan saya kan orangnya nggak ada medsos kan. Nah, syarat Ninja itu kan harus ada FB, harus ada medsos kan. Jadi baru saya memulai di situ. Jadi awal mulanya bikin konten apa semua itu dari Ninja? Iya, dari Ninja baru. Dan
paling banyak itu dari mana, Bu? Medsos apa? Saya FB dengan TikTok juga. FB dengan TikTok ya. Tapi karena memang saya orangnya offline, saya tetap padukan offline ya. Jadi ketemu orang-orang yang udah sevisi semisi di TikTok, di medsos itu, oke, saya lanjut lagi datangi mereka dimanapun mereka berada, insya Allah. Kalau memang udah mau pengembangan bisnisnya. Soalnya 2024 itu saya lihat ninja-ninjanya ini kan bergerak di dua ya, online dan offline ya. Betul. Dan itu ada yang namanya harus closing. Pekan neraka. Tuh gimana sih, Bu? Pernah nggak sih gagal? Alhamdulillah nggak pernah gagal, karena saya sih merasa selalu gini ya. Saya menganggap bahwa Pak Niko udah milik kami, berarti kami dianggaplah orang terpilih dari berjuta pilihan kan. Jadi saya harus memberikan yang terbaik. Misalnya hari ini kan Pekan Neraka itu minimal closing 1 paket 1 hari. 1 paket 1 hari. Iya, nah saya mengatakan saya kan ninja, jangan dong 1 paket ya. Saya kasihlah 2 paket, saya kasihlah diamond, saya kasihlah safir, kayak gitu. Bahkan lebih dari yang diminta ya, Bu ya. Karena kan merasa malu lah kita sama Pak Niko, kita ini udah dipilih kan, berarti kita dianggap bisa lah. Alhamdulillah. Pekan Neraka bisa capai, nah di situ saya bisa tembus sampai 300 juta sebulan. Dan achieve trip juga dong pastinya. Capek semua. Wah, udah kemana aja nih, Bu, dari kalau AFC? Udah banyak banget sih, bahkan tahun ini kalau ini kan berangkat ke Inggris dengan Jepang kan. Iya, ntar kita ketemu tahun Ibu ini ya. aja, Masya Allah 11 negara tahun ini. Wah, luar biasa. Kalau dulu waktu Ibu masih jadi sebagai seorang guru, nah, kembali lagi nih. Nah, mungkin ya untuk yang guru itu sih, saya selalu mengatakan ya, guru itu adalah pekerjaan mulia. Kita bisa dapat amal jariahnya juga. Tetapi saya mengatakan bahwa PNS itu adalah pengabdian ke negara. Kita mencetak generasi penerus bangsa kan yang berkarakter, tetapi saya melihat di kenyataannya teman-teman saya ada yang masih produktif, tiba-tiba stroke, tiba-tiba jantung, tiba-tiba kena asam urat dan sebagainya, akhirnya nggak maksimal mengajar kan. Nah yang kedua, teman-teman yang udah pensiun, di situ kadang saya nangis lihat mereka. Bahkan ada yang putus sekolah ya, anaknya gara-gara nggak mampu lagi biaya kuliah. Jadi anaknya harus kerja sambil nabung dulu untuk mau kuliah. Orang tuanya sampai nangis bahwa gaji pensiun dia nggak mampu lagi membiayai hidup dia. Nah itu yang membuat saya gemetar juga sih. Aduh, saya udah tahu lihat kisah nyata dari teman-teman saya ya. Masa sih saya mau ngikutin dia? Betul. Tapi kerja apa ya? Betul. Dan segala macam saya udah coba belum ketemu. Nah setelah saya jalani di AFC kan, Masya Allah banget. Iya. Di sini kita bisa mengalami perbaikan dari kesehatan. Apalagi zaman sekarang, Bu, banyak banget yang kita tahu orang-orang yang tiba-tiba sakit mendadak, ya kan? Ya kita nggak pernah tahu ya kita hidup berapa lama di dunia ini, ya kan? Tetapi seringkali kalau buat kita yang menjalankan bisnis ataupun mungkin kita kerja, kita lupa untuk jaga kesehatan kita sendiri, Bu. Padahal salah satunya yang paling penting itu kesehatan kita. Kesehatan kita, betul. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nggak cuma manfaat kesehatan, ya, kita juga bisa mendapatkan finansialnya buat masa pensiun. Nah, mungkin kita mengandalkan anak-anak, ya kan? Terus bisa bantu orang lagi, itu yang luar biasa, nah, Bu. Jadi benar-benar menurut saya di AFC ini udah sempurna lah. Kita mungkin di PNS teman-teman ya yang fokus di PNS silahkan, tetapi silahkan amankanlah finansialnya di sini. Betul. Silahkan kita mengabdi ke negara dengan tenang. Betul. Masa pensiun kita kan udah terpenuhi di sini. Setiap tanggal 1 kan udah terima pensiun di PNS Pegawai Negeri Salamon kan. Ibaratnya kita ingin menikmati masa tua yang nggak cuman secara kesehatan aja ya, tetapi juga finansial kita teramankan. Itu yang terpenting juga. Nah, balik lagi, Bu, ke Ninja Elite itu sendiri. Apa sih pelajaran yang paling berharga yang Ibu dapatkan ketika Ibu menjadi seorang ninja? Yang paling berharga itu betul-betul kita diajari untuk disiplin, konsisten, tidak ada alasan. Bahkan nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit. Ninja nggak boleh sakit. Apa yang terjadi kalau misalkan, kan namanya sakit kan kita nggak pernah tahu, Bu? Nggak boleh ketahuan sama orang lain kalau kita sakit. Tetap kita ada yang ya tetap ketemu sama orang, kecuali kita udah diimpus. Tapi saya sih pernah sekali ya diimpus waktu di Ninja itu, saya udah betul-betul drop ya. Diimpus pun tetap kan dokter masuk ke kita periksa ya, di prospek juga ada cleaning service, ada perawat ya di prospek juga, kasih kartu nama, kasih brosur,
Wah. Terus di meja rumah sakit itu kita pajang semua box-box IFC kan. Jadi walaupun sih sebenarnya kita di Impuls sakit, tetap kita bekerja juga di sini. Dan itu Paniko tahu? Iya tahu. Ibu sempat ngasih tahu ya, iya, tapi nggak ada alasan untuk membuat saya tidak untuk tidak closing, untuk tidak berbagi, nggak ada alasan. Jadi kita di Ninja itu udah biasa. Bahkan saya mengatakan ya, kita Ninja dibuang ke hutan manapun, insya Allah kita akan hidup. Karena kita udah tahu membabat semua, ya belukarnya, membunuh semua binatang-binatang buasnya, jadi insya Allah kita akan selamat. Insya Allah. Apa arti gelar Ninja Elite bagi seorang Ibu Husniar dan bagaimana itu mengubah cara pandangan hidup Ibu saat ini? Kalau bagi saya Ninja Elite itu betul-betul jalan yang lurus untuk meraih impian kita, kan semua kebusido kan. Tetapi bukan sih cuma di sini sekedar duit ya. Karena kalau kita udah ninja, insya Allah lah kita udah tahu triknya ya, gimana berpenghasilan, gimana capai rank. Tetapi bagaimana bermanfaat seluas-luasnya ke banyak orang. Nah inilah yang saya mengatakan betul-betul include di sini ya. Sebagai seorang guru, mengajar dengan tulus kan amal jariah. Betul. Nah di sini juga di IFC kan, kita juga berbagi kebaikan kepada orang lain. Insya Allah semoga bisa jadi ladang pahalanya kita di hari kemudian. Insya Allah, amin. Ibaratnya kita di sini juga bisa menjadi berkat buat banyak orang ya Bu ya. Benar. Luar biasa. Pokoknya saya berani mengatakan kemarin saya nggak lolos Shogun kalau nggak masuk Ninja. Serius. Wow, jadi ini benar-benar hasil dari lulusan Ninja Elite ya. Sampai akhirnya mencapai Shogun ya. Alhamdulillah 17 Agustus tahun lalu saya capai. Wow, pas di hari kemerdekaan. Ya kita doain ya Bu ya. Amin, merdeka terus ya, finansial semakin diberkati lebih lagi, bisa jadi dampak buat orang banyak ya Bu. Inilah sebenarnya arti kita memaknai, mempertahankan kemerdekaan loh. Masa sih kita harus hanya hormat sama bendera ya 17, kemudian panjat pinang, lari karung. Nah sekarang kita tambahlah bahwa finansial kita juga merdeka, kesehatan kita juga merdeka, hati kita juga insya Allah merdeka. Amin, amin. Insya Allah. Luar biasa sih. Itu aku lihat juga sih transformasi ya dari Ibu Husniar ya kan, karena banyak juga di-share ya bagaimana seorang guru ya kan, sampai akhirnya bisa mengalami transformasi di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, tapi nih kalau kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya Bu Husniar ya, pasti kan lebih banyak lagi orang-orang yang juga mungkin kepengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana Ibu jadi seorang ibu juga ya pastinya ya. Ibu juga punya anak ya Bu ya? Udah berapa anak Ibu? 2 putri. 2 putri. Udah besar-besar? Yang kakak SMA kelas 3, yang adik SMP kelas 1. Wah, luar biasa. Nah, ini perubahan dari seorang guru akhirnya menjadi seorang pengusaha, pebisnis yang sukses. Pengorbanan apa saja yang sudah Ibu berikan, yang harus Ibu lakukan untuk bisa menjadi seperti sekarang? Kalau dari segi sebagai seorang ibu ya, kita nggak bisa keluar dari kodrat kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jadi kita harus bereskan rumah dulu. Tapi tentunya harus kesepakatan dengan suami kan. Saya nggak mungkin melangkahkan kaki keluar rumah kalau tanpa izin suami. Dan alhamdulillah betul-betul suami udah mengizinkan juga, bahkan udah totalitas juga suami di sini ngebantuin saya, dan anak-anak saya juga udah tahu bahwa ibu saya sekarang seperti ini. Saya berikan setiap tahun hadiah ke luar negeri, sekeluarga jalan-jalan. Jadi anak saya udah tahu, dan saya selalu mengatakan ke anak saya, nak, ini bisnisnya ibu, ini bisnisnya kalian juga. Ingat, sekolah, kuliah, dapat ilmunya aja, dapat karakternya, rajin sholat, baik sama orang. Nah, kembangkanlah bisnisnya nanti ke depan. Jadi tidak akan ada lagi pengangguran kalau ini bisa terjadi loh, Ivi. Jadi anak-anak kita dari SD, SMP, SMA, kita kan bukakan semua bisnis di sini kan. Jadi otomatis anak kita pada saat dia sarjana jangan seperti saya lagi dulu. Ya setelah berusaha berjuang keras biaya sendiri untuk bisa kuliah, pada saat sarjana kan hanya menambah pengangguran di Indonesia kan. Nah, jika anak kita benar-benar udah punya bisnis semua di sini, udah akun di sini kan, nih nak, pada saat dia sarjana nih udah ada. Kembangkanlah, berarti nggak akan ada lagi gelar pengangguran di anak-anak kita ke depan. Nah, apalagi bisnis ini bisa diwariskan bisa juga diwariskan, ya Bu ya? Bukan cuma diwariskan ya, kita bukakan akun anak-anak. Yes, betul. Iya, anak saya SMA, SMP juga udah punya, bahkan berpenghasilan sudah di sini, Masya Allah. Keren, luar biasa. Bahkan udah toreda nih, yang kakak udah toreda. Alhamdulillah. Ya, setiap ibu pasti kita ingin yang terbaik buat anak-anak, ya kan, untuk masa depan, ya kan. Ya, selama kita masih diberikan nafas kehidupan, tentu pasti kita akan berjuang semaksimal mungkin. Ya Bu ya. Nah, tapi Ibu sekarang udah di tahap yang ibaratnya udah sukses lah ya.
ya kan? Bagaimana Ibu menjaga supaya kesuksesan itu tidak mengubah nilai atau prinsip hidup yang Ibu sudah pegang sejak lama? Ya, insya Allah. Kalau saya sih, yang saya lakukan ya, tetap jaga Ibu Husniar yang dulu sampai sekarang. Nggak ada yang berubah, tetap prospek, tetap ditolak, tetap roadshow, tetap nongkrong sama tim-tim. Jadi nggak ada perubahan yang saya lakukan. Saya juga masih dari segi penampilan nggak ada yang berubah. Jadi aman-aman, mungkin aja sih dari segi ya mungkin saya udah bisa bangun rumah, ya Masya Allah, udah bisa mobil sendiri, suami juga pakai mobil sendiri, saya juga pakai mobil sendiri, terus keluar negeri. Itu aja sih mungkin kalau yang berubah. Kalau dari saya sendiri masih Ibu Husniar yang dulu, nggak ada yang lain. Sama. Tapi tentu pasti nih ya Bu ya, pasti banyak orang yang juga mungkin penasaran juga ya. Ibu transformasinya udah sangat luar biasa. Kalau Ibu boleh spill gitu ya. Gimana Bu dengan penghasilan saat ini sudah seperti apa Bu? Ini sih biasanya sih kalau ngomong penghasilan kadang ya bagi orang yang nggak tahu mungkin mengatakan ini adalah hoax ya, nggak mungkin. Tapi saya mengatakan kadang saya posting spill bonus itu niatnya sebagai pembuktian aja. Mau percaya tidak percayakan lepas, yang penting niat saya menyampaikan bonus-bonus itu bahwa hasil kinerja saya, bisnis saya seperti ini loh. Kalian mau, yuk kita sama-sama. Nah, alhamdulillah sekarang udah bisa stabil sih 290 juta bulan Agustus ini ya. Wow. Sampai segitu, udah di atas 200 lah. Gabung suami ya udah sampai 400 lah kalau digabung dengan suami. Wow, keren banget sih Bu, keren banget. Tapi itu sesuatu yang Ibu pasti belum pernah bayangkan sebelumnya. Benar, mimpi pun nggak berani. Dapat dari mana? Udah tahu kan gaji di PNS berapa kan? Paling lambat tanggal 5 udah sekian, sesuai dengan gaji guru semua PNS sama. Golongan aja sih yang beda. Kemudian guru ada sertifikasi. Jadi udah tahu sekian. Tiba-tiba ya dapat sekian sampai ratusan, sampai detik pun pernah terbayangkan ya Bu ya. Mimpi itu nggak berani dulu mimpi dapat dari mana. Tapi itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kinerja, kita action, kita berbagi ya, dan nggak pernah kendor, nggak pernah dalam sehari tidak ngomong AFC. Bahkan sih kata suami saya, ngigau tidur pun yang keluar itu AFC. Benar Bu, saya juga bisa seperti itu kadang. Bangun-bangun, oh iya, kalau lagi mimpinya ke sana gitu ya. Tapi itu perjuangan loh Bu, 6 tahun ya Ibu bisa dibilang ya, 2025, 6 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini baru 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun ya, jangan stop gitu ya Bu ya. Ibaratnya kan kadang kan ada orang, udahlah kayak nggak bisa deh, bukan bagian saya di sini. Karena 6 tahun aja jika kita perjuangkan aja bisa seperti sekarang, why not gitu ya. Benar. Sesuatu yang benar-benar layak diperjuangkan. Kalau saya Silvi juga mengatakan ya, usia saya yang sudah 47 tahun sekarang 47 tahun. Tidak ada lagi ruang bagi saya di luar sana, nggak ada lagi ya. Ruang tempat saya bekerja atau bisnis apa yang bisa membuat saya seperti ini sekarang. Jadi saya selalu mengedukasi ya. Kalau saya live juga ketemu langsung sama teman-teman, saya cuma mengedukasi bahwa inilah faktanya. Teman-teman silahkan kita bedah semua sistem. Silahkan tanya saya, silahkan kepoin aja dulu. Selebihnya pilihan bagi teman-teman. Karena kan nggak semua juga ya di sini. Betul. Nggak semua. Bahkan ada yang udah rasakan hasil juga pergi juga kan. Nah, saya selalu mengatakan teman-teman jangan trauma. Yang pernah trauma multilevel, karena kalau misalnya orang trauma, tidak ada lagi deh orang yang mau menikah kedua kalinya kan. Ya kan? Tapi karena justru itu kita jadikan pembelajaran, motivasi, semangat supaya kita mengupgrade diri kita lebih baik setiap hari. Kita membuka diri lah di AFC. Kemudian kita pantaskan diri kita Allah. Betul. Karena di sini kita lihat juga berbeda ya Bu ya. Bahkan yang banyak sekali orang-orang yang saya lihat, orang-orang yang memang anti ya dengan nama MLM, akhirnya malah di sini jadi berbeda banget gitu ya. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya karena benar-benar totally different gitu ya. Benar-benar berbeda banget. Dan tentu itu yang membuat banyak orang-orang yang juga saat ini sudah mengalami transformasi ya di dalam hidupnya. Dan untuk Ibu Husniar sendiri ya Bu ya, dari perjalanan Ibu sebagai seorang guru sampai akhirnya jadi pebisnis sukses seperti sekarang ya. Pelajaran hidup yang paling berharga Ibu. Yang Ibu dapatkan nih. Yang saya dapatkan di sini ya betul-betul terangkatlah derajat
kami, terutama keluarga saya sendiri ya, yang betul-betul mulai dari nol. Nah, mama saya bahagia banget. Adik-adik saya semua bahkan udah berada di sini juga. Jadi itu mengangkatlah derajat kami, memberikanlah cahaya ke kami ya, AFC betul-betul cahaya bagi kami. Nah, kami nggak mungkin cukup sampai di sini ya, cahaya ini supaya semakin terang, kita harus bagi. Betul. Nah, mungkin bagi saya ya, teman-teman setiap hari bagilah cahayanya. Dengan begitu kita semakin terang. Karena cahaya kapan kita padam, kendor sehari itu akan gelap, gelap, gelap dan akan hilang. Tapi setiap hari ya kita selalu bagi cahayanya ke pelosok Indonesia. Insya Allah kita akan semakin bercahaya juga. Iya, luar biasa. Indonesia bercahaya. Luar biasa. Amin, amin. Bukan Amin, cuma ya untuk Rabbal Indonesia Alamin. aja, bahkan dunia. Yes, betul. Karena kita saat ini sudah sampai ke Malaysia ya. Jadi ini waktu yang tepat ya buat teman-teman ya, karena ini pasti akan jadi lebih besar dan lebih besar lagi tentunya. Insyaallah, iya. Luar biasa. Bahkan saya biasa ngatainnya ke teman-teman semua ya, bahwa jika kita udah sepakat semua yang udah jadi mitra di sini, kita sepakat ya bergandengan tangan, edukasi yang baik ke pelosok-pelosok, saya yakin suatu saat orang akan ngantri daftar CPNS, calon pegawai negeri Salmon di AFC daripada orang daftar di PNS pegawai negeri sipil. Itu insya Allah pegawai negeri Salmon di AFC ya. Karena tuh Wifi di kampung saya tuh kalau misalnya sebagai seorang tua nanti kita dikatakan sukses kalau anak kita ada yang PNS. Jadi kadang ya orang tua itu betul-betul nyiapin kadang duit ya atau gimana lah caranya supaya anak-anaknya bisa lolos jadi CPNS karena itu suatu kebanggaan. Iya. Jadi saya sekarang mengatakan ya walaupun saya udah masuk berkas untuk mundur jadi PNS. Waduh. Udah nih saya udah ya, bismillah, Bu, ya? udah bismillah, udah saya mau totalitas. Tapi saya mengatakan ya saya masih tetap PNS kan, pegawai negeri Salmon kan. Bahkan kalau dari segi yang lain-lain, saya rasa saya lebih bermanfaat lagi hidup saya di sini. Di sekolah sepekan itu saya mengajar 250 orang satu pekan. 250. Iya. Tapi di sini Ibu kan? Udah di sini malah ribuan, alhamdulillah udah total 20.000 sekian. Wow. Iya. Tim-tim saya, Masya Allah. Keren. Jadi kita merasa semakin bermanfaatlah hidup kita. Semoga bisa jadi ladang pahala kita di hari kemudian. Insya Allah, amin. Dan setelah semua yang Ibu udah lewati saat ini, masih ada nggak sih Ibu Husniar mimpi atau visi besar nih yang masih Ibu ingin wujudkan? Ya, saya itu tadi ya, tadi sempat saya singgung, saya pengen jangan lagi mahasiswa-mahasiswa kayak saya dulu, kita berjuang ya, orang tua udah betul-betul ngorbanin mau makan aja dia tahan ya buat pembayaran kuliah kita. Ternyata pada saat kita sarjana kita cuma menyandang gelar pengangguran. Nah itu yang mungkin sekarang yang saya harus edukasi teman-teman dosen di kampus supaya yuk mahasiswa-mahasiswa kita kasih edukasi lah bahwa ternyata ada ya, kita bisa sambil mahasiswa bisa di AFC juga kan. Jadi pada saat kita sarjana nanti kan nggak ada lagi. Nah ini mahasiswa-mahasiswa itu sekarang kan harus nganggur, honor sampai puluhan tahun digaji nggak sepantasnya. Nah kenapa tidak kita memulai dari diri kita sendiri ke anak-anak kita dulu lah. Anak-anak kita nanti tidak akan jadi pengangguran. Nah yakin teman-teman kita, saudara kita akan ngikut. Nah itu sih impian saya, gimana ya generasi muda, generasi milenial juga, bahkan anak SMA sekarang kalau perlu mereka udah bisa minimal berpenghasilan 3 juta, 5 juta sebulan, tapi dimulai dari anak-anak kita dulu. Kemudian ke keluarga kita dulu. Jadi ini kan nanti akan berkembang, akan berbagi. Tapi iyalah teman-teman kita bergandengan tangan semua. Betul. Karena saat ini banyak sekali juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan mau cari pekerjaan aja itu sampai penuh gitu ya Bu ya. Wah, saya sampai mengatakan nggak ada lagi di tempat di luar sana. Hanya di AFC yang kita bisa meraih impian, kita bisa mengupgrade diri kita. Kita mau melakukan sesuatu, biasakan di kantoran itu kita terbentur sama orang, nggak bisa. Kalau di sini masalah yang penting kebaikan ya, insya Allah kita diapresiasi, tetesan keringat kita, tetesan air mata kita selalu terhargai di sini, Masya Allah. Luar biasa. Nah Bu, mungkin kalau untuk orang-orang yang mungkin saat ini profesinya sebagai seorang guru atau di profesi yang seperti itu ya Bu ya, udah mendapatkan income sebatas cukup, mungkin terkadang kan takut untuk keluar dari zona nyaman. Ya, apa pesan yang mungkin Ibu Husniar boleh sampaikan untuk teman-teman?
Oke, teman-teman semua, dimanapun berada, yang seprofesi sebagai saya, sebagai seorang PNS, yuk teman-teman jadikan PNS itu adalah pengabdian ke negara, tetapi teman-teman tolong amankan kesehatan kita di AFC dan amankan kesehatan finansial kita, amankan masa pensiun kita di AFC. Seperti itu. Wah, luar biasa. Dan satu lagi Bu Husniar, kalau mungkin Ibu bisa menulis surat ke Ibu Husniar 10 tahun yang lalu, ya, kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan untuk diri Ibu 10 tahun yang lalu? Masya Allah. Ya, buat Ibu Husniar, jangan pernah berubah, tetap rendah hati, jangan sombong, karena semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah sebagai ya apa hasil yang saya peroleh, Ibu Husniar peroleh di IFC ini, ada bagian orang-orang lain juga. Berbagilah, maka semakin nanti energi positif akan semakin berlipat-lipat datangnya. Amin, amin. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Husniar udah meluangkan waktu. Terima kasih ya. Saya berharap kisah Ibu juga bisa menginspirasi banyak ibu-ibu di luar sana, guru-guru di luar sana yang mungkin pernah mengalami hal-hal seperti ini ya Bu ya. Kita doakan semakin banyak lagi orang-orang yang bisa diubahkan hidupnya. Amin. Ya Bu. Itu harapan kita. Ya. Dari berbagai macam profesi lah Bu, kita doakan ya. Amin. Lewat AFC ini bisa menjadi terang bagi Indonesia dan juga untuk negara-negara lainnya pastinya. Insya Allah. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu buat waktunya, sudah menyempatkan waktu ya. Dan buat teman-teman di luar sana ya, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang diubahkan hidupnya melalui sini, dan kita berharap teman-teman adalah orang-orang selanjutnya yang bisa mengalami transformasi, gak cuma dalam kesehatan tapi juga finansial. Terima kasih buat waktunya, sudah berbagi cerita dan sudah menyaksikan podcast Deeper with Evi Carolina. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you Bu Husniar. Terima kasih.